Fadilatul jamaah. Sekarang keutamaannya jamaah. Ini hadis sangat populer sekali. Sholatul jamaah tafdulu sholatal fazzi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu menandingi sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini hadisnya sudah sangat mafhum sekali. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an. Sayyidina Utsman pernah berkata, Utsman bin Affan, man sahidal isa'a faka'annama qama nisfa lailatin. Siapa orang yang ikut berjamaah sholat isya, berjamaah baik dia lagi di rumahnya istrinya sama anaknya, pokoknya sholat isyanya berjamaah. Faka'annama qama nisfa lailah, maka dia seperti orang yang sholat setengah malam. Setengah malam nih, penuh dengan sholat. Setengah malam itu ya berarti dari maghrib sampai jam 12 malam lah kira-kira. Itu dia dianggap orang yang sholat terus nih, kalau sholat isyanya berjamaah. Wa man sahida wa man sahida subha faka'annama qama lailah. Siapa orang yang ikut berjamaah sholat subuh, faka'annama qama lailah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Saking pentingnya ini orang sholat jamaah. Sholat jamaah itu, jadi ya sama istri, sama anak, kalau nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke sholat jamaah saja. Kemudian, nah itu kalau ada orang sholat subuhnya jamaah, maka dari maghrib sampai subuh dianggap dia sedang melaksanakan sholat. Maka misalnya gini, ada orang sholat isyanya berjamaah, lalu kemudian setelah sholat isya dia meninggal, maka dia dianggap lagi meninggal lagi sholat. Dia dianggap meninggal lagi sholat. Kenapa? Karena tadi dia seakan-akan lagi sholat setengah malam. Seperti itu. Ini jadi keutamaan dari jamaah. Wa qala al-Hasan, Sayyidina Hasan al-Basri pernah berkata, la tusallu khalfa rajulin la yahtalifu ilal ulama. Kamu jangan sholat di belakang orang la yahtalifu ilal ulama, yang dia tidak pernah bergaul, malas bergaul, jarang bergaul dengan ulama. Kamu jangan sholat di belakangnya dia. Maksudnya jangan jadi makmumnya dia. Orang yang tidak bergaul dengan para ulama, maka kamu sholatnya jangan di belakang dia. Jangan di belakang dia, kata Sayyidina Hasan. Kenapa? Kalau dia nggak bergaul sama ulama, lalu ilmunya dari mana? Contoh ilmunya dari mana? Wong yang bisa ngajarin sholat ini benar seperti ini kan ulama. Lalu dianya nggak bergaul sama ulama, lalu kemudian jadi imam. Lalu jadi imam itu pengetahuan dia dari mana? Mau belajar sendiri? Emang bisa orang belajar sendiri itu? Belajar agama sendiri itu emang bisa otodidak? Nggak bisa. Yang ada adalah laduni. Otodidak nggak bisa. Anda bisa belajar bikin bom, bisa itu sendiri itu. Pakai YouTube misalnya gitu, bisa. Tapi kalau Anda belajar agama otodidak, belajar sendiri gitu, nggak ada guru, nggak bisa itu. Nggak bisa. Pasti salah itu pengetahuannya itu. Pasti salah itu pengetahuannya. Gitu ya. Jadi, nah itu kata Sayyidina Hasan. Jangan sholat di belakang orang yang dia nggak bergaul sama ulama. Nah, ini dikuatkan dalam hadisnya Nabi, sholatu khalfa maghfurin gufiro. Orang yang sholat di belakang orang yang diampuni, maka dia ikut diampuni. Itulah mengapa dalam fikih imam itu harus yang dilihat adalah paling waroknya, paling berilmunya. Itu dulu yang dilihat itu. Siapa yang paling berilmu, siapa yang paling malak, dialah yang kemudian dijadikan imam. Terus sampai ke bawah. Sholat Anda sholat, imamnya orang ulama, orang yang menjaga dirinya dan orang yang termasuk diampuni oleh Allah. Kita makmumnya ikut diampun.
Tapi sholat di belakang orang yang dianya sendiri jarang bergaul sama ulama, jangan ikut sholat. Jangan ikut sholat sama dia. Jangan ikut sholat sama dia. Ya, tapi ingat, ini kriterianya ilmu, bukan kriterianya seneng nggak seneng. Kalau udah seneng nggak seneng udah bahaya. Kawan gue jadi makmumnya dia. Kan udah like and dislike, seneng atau tidak. Ini betul-betul karena berdasarkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yawman fi jamaah." Barang siapa yang sholat 40 hari secara jamaah, la tafutu fiha takbiratul ihram, yang dia tidak tertinggal pada sholat jamaah itu takbiratul ihram. Dia 40 waktu, 40 hari sholat jamaah, tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Maka katanya Nabi, kata Allahu lahu bara'ataini, Allah akan mencatat dia menjadi orang yang terbebas dari dua hal. Apa? Bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan, wa bara'atun minan nar, bebas dia dari api neraka. Orang yang 40 hari 5 waktu tidak tidak luput dari jamaah. Loh, berarti ini hadis bukan buat orang perempuan dong. Orang perempuan tuh pasti lepas. Ya karena haidnya kan, enggak. Dia ketika lagi haid, ya libur dia. Tapi nanti setelah dia haid itu kemudian dia berjamaah lagi, ya nyambung lagi sudah. Tapi jangan anggap waktu mah laki-laki doang itu, kenapa laki-laki? Pokoknya kalau haid putus dong gitu ya. Ya enggak gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, itu beberapa dalil terkait dengan fadilatul jamaah.